Bitcoin sangat mirip dengan pisau ini. Ini adalah teknologi baru, alat digital yang bisa digunakan untuk banyak hal. Poin penting yang harus kita pahami adalah bahwa hukum Islam tentang Bitcoin terkait dengan penerapannya. Jika digunakan untuk transaksi yang diizinkan, seperti membeli dan menjual barang dan jasa nyata secara adil, beberapa ulama mungkin menganggapnya dapat diterima. Namun, masalah muncul ketika mata uang digital ini menjadi sarana untuk kegiatan yang secara eksplisit dilarang dalam Islam. Teknologi itu sendiri hanyalah sistem kode dan angka di komputer. Tetapi ketika niat dan tindakan manusia ditambahkan, itu bisa membawa kita ke jalan yang tidak menyenangkan Allah SWT. Kita harus waspada dan mempertanyakan niat kita sebelum terlibat dengan alat-alat baru yang begitu kuat yang tersedia di dunia modern kita. Disinilah iman dan pemahaman kita tentang syariah harus membimbing kita. Islam memberi kita kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk masalah keuangan. Prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari bahaya adalah yang terpenting. Ketika kita melihat Bitcoin, kita harus menerapkan prinsip-prinsip ini dengan ketat. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah transaksi ini adil? Apakah itu melibatkan penipuan terhadap siapapun? Apakah saya menyebabkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain melalui tindakan ini? Apakah ada unsur ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat menyebabkan perselisihan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dipertimbangkan oleh setiap muslim sebelum mereka memutuskan untuk membeli, menjual, atau menggunakan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengeluarkan pernyataan umum bahwa Bitcoin sepenuhnya haram atau sepenuhnya halal. Sebaliknya, kita harus melihat setiap kasus penggunaan spesifik. Tanggung jawab ada pada setiap individu untuk memastikan tindakan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaktahuan bukanlah alasan dalam masalah iman dan keuangan. Adalah tugas kita untuk mencari ilmu, memahami alat yang kita gunakan, dan memastikan bahwa kekayaan kita diperoleh dan dibelanjakan dengan cara yang menyenangkan Allah SWT. Kita harus berhati-hati dan waspada, terutama ketika berurusan dengan sesuatu yang mudah berubah dan kompleks seperti mata uang kripto, yang memiliki banyak risiko tersembunyi bagi mereka yang tidak tahu. Dan itu dilarang keras dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah, ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Ayat ini sangat jelas, perjudian adalah perbuatan setan, dan kita harus menghindarinya sepenuhnya. Sayangnya, sifat anonim mata uang kripto telah menjadikannya alat populer untuk situs web perjudian online, kasino, dan mesin slot. Platform ini dirancang untuk membuat ketagihan dan mengambil uang orang secara tidak adil. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan Bitcoin mereka untuk bermain mesin slot digital. Mereka memasukkan sejumlah kecil, menekan tombol, dan berharap memenangkan jackpot besar. Ini adalah definisi maisir. Ini adalah permainan kebetulan murni, di mana keuntungan satu orang adalah kerugian orang lain, tanpa nilai nyata yang diciptakan. Uang hanya ditransfer dari banyak yang kalah ke beberapa pemenang dan pemilik situs web. Ini menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia, dan mengalihkan mereka dari mengingat Allah dan dari syalat, yang persis seperti yang setan inginkan untuk kita. Bahayanya adalah dimulai dari yang kecil. Seseorang mungkin berpikir, saya hanya akan mencobanya sekali dengan sedikit kripto. Tetapi, sensasi kemenangan potensial bisa sangat membuat ketagihan. Ini adalah jebakan. Segera, mereka mungkin mendapati diri mereka menghabiskan lebih banyak, mengejar kerugian mereka, dan berharap untuk kemenangan besar yang akan menyelesaikan semua masalah mereka. Ini dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan. Orang-orang telah kehilangan tabungan hidup mereka, terlilit hutang, dan menghancurkan keluarga mereka karena kecanduan judi yang dimulai dengan satu klik sederhana di kasino online. Menggunakan Bitcoin untuk tujuan ini secara tegas haram dan dosa besar yang harus kita peringatkan kepada komunitas kita. Selain itu, situs perjudian online ini sering beroperasi di luar hukum, sehingga tidak mungkin mencari keadilan jika Anda ditipu. Tidak ada perlindungan. Anda berurusan dengan entitas anonim yang satu-satunya tujuannya adalah mengambil keuntungan dari kerugian Anda. Ini sangat selaras dengan sifat penipu pekerjaan setan. Sebagai Muslim,
Kita diperintahkan untuk mencari nafkah melalui kerja keras dan perdagangan yang adil, bukan melalui permainan kebetulan yang memangsa kelemahan manusia. Setiap kekayaan yang diperoleh dari perjudian adalah tidak murni dan tidak akan membawa berkah atau barakah dalam hidup kita. Ada yang pengaruh dan joi praktik-praktik semaibrichlide, tidak boleh spermsidener. Nei, dalam jurisprudensi Islam terkait dengan konsep gharar. Gharar mengacu pada ketidakpastian, risiko, atau ambiguitas yang berlebihan dalam suatu kontrak atau transaksi. Nabi Muhammad SAW melarang penjualan yang melibatkan gharar, seperti menjual ikan yang masih di dalam air, atau anak sapi yang belum lahir di dalam kandungan induknya. Ini karena hasilnya tidak diketahui, dan dapat dengan mudah menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan. Tingkat ketidakpastian yang tinggi membuat transaksi menyerupai perjudian, di mana keuntungan satu pihak didasarkan pada kebetulan murni daripada pertukaran nilai yang diketahui secara adil. Banyak orang yang terjun ke perdagangan mata uang kripto melakukannya tanpa pengetahuan atau pemahaman nyata tentang teknologi atau pasar. Mereka hanya berjudi pada fluktuasi harga. Mereka mendengar cerita tentang orang-orang menjadi jutawan dalam semalam dan mereka ingin melakukan hal yang sama. Ini bukan investasi, ini adalah spekulasi murni. Mereka membeli koin berharap harganya akan melonjak, sehingga mereka bisa menjualnya untuk keuntungan cepat. Ini sangat berisiko. Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dapat naik dan turun secara dramatis dalam waktu yang sangat singkat. Seseorang bisa kehilangan semua uang mereka dalam hitungan jam jika mereka tidak hati-hati dan hanya menebak-nebak. Praktik perdagangan tanpa pengetahuan ini adalah contoh sempurna dari gharar. Pedagang memasuki pasar dengan ketidakpastian yang berlebihan, dan pada dasarnya bertaruh pada hasil masa depan yang tidak diketahui. Ini dapat menyebabkan kerugian pribadi yang besar. Bayangkan seorang ayah yang mengambil uang yang dia tabung untuk pendidikan anak-anaknya, dan memasukkan semuanya ke dalam mata uang kripto yang berisiko, berharap untuk melipat gandakannya. Jika pasar anjlok, dia kehilangan segalanya. Dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga gagal dalam tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Inilah mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung tingkat gharar yang tinggi. Untuk melindungi orang dari keserakahan mereka sendiri, dan dari menyebab kehancuran bagi diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar. Jual beli kerikil adalah praktik di mana penjual akan memberitahu pembeli, "Saya akan menjual apapun yang jatuh pada kerikil ini," yang merupakan kasus ketidakpastian yang jelas. Prinsipnya adalah untuk memastikan kejelasan, persetujuan, dan keadilan dalam semua transaksi. Ketika perdagangan menjadi permainan hiruk-pikuk membeli dan menjual berdasarkan hype dan rumor, tanpa analisis fundamental apapun, itu menyimpang dari prinsip perdagangan yang adil dalam Islam, dan memasuki wilayah gharar yang dilarang. Kita harus mencari ilmu sebelum kita berinvestasi, dan menghindari perdagangan yang lebih dekat ke perjudian daripada ke bisnis yang sah. Sebagai penutup, saudara-saudariku yang saya hormati, adalah tanggung jawab kita bersama untuk menavigasi dunia digital baru ini dengan prinsip-prinsip Islam sebagai kompas kita. Daya tarik kekayaan cepat melalui mata uang kripto bisa sangat kuat, tetapi kita tidak boleh membiarkannya membutakan kita terhadap potensi bahaya dan jebakan spiritual. Larangan maisir, atau perjudian dan gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan, tidak dimaksudkan untuk membatasi kita, tetapi untuk melindungi kita. Prinsip-prinsip ini melindungi kekayaan kita, keluarga kita, dan hubungan kita dengan Allah SWT. Mereka memastikan bahwa masyarakat kita dibangun di atas fondasi keadilan, transparansi, dan kerja produktif, bukan pada kebetulan, penipuan, dan keserakahan. Ketika kita melihat teman atau anggota keluarga kita terlibat dalam perdagangan kripto spekulatif tanpa pengetahuan atau, bahkan lebih buruk, menggunakannya untuk perjudian online, adalah tugas kita untuk menasihati mereka dengan bijaksana dan ramah. Kita harus mengingatkan mereka tentang ajaran agama kita, dan konsekuensi berat dari terlibat dalam kegiatan haram. Kerugiannya bukan hanya finansial, itu juga spiritual. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang dilarang tidak akan membawa kedamaian atau kebahagiaan. Itu hanya akan menyebabkan kecemasan dalam hidup ini dan hukuman di akhirat.
Kita harus saling membantu untuk tetap berada di jalan yang lurus dan menghindari jebakan yang dipasang oleh setan. Memahami aturan-aturan ini bukan hanya untuk ulama, itu untuk setiap muslim. Di zaman di mana instrumen keuangan menjadi lebih kompleks, kita harus berusaha untuk mendidik diri sendiri. Kita harus mempelajari dasar-dasar keuangan Islam, sehingga kita dapat membedakan antara yang diizinkan dan yang dilarang. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk membuat pilihan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga murni secara spiritual. Ini memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern, tanpa mengorbankan iman kita. Carilah ilmu dari sumber yang terpercaya, ajukan pertanyaan, dan selalu pastikan transaksi keuangan Anda transparan dan adil. Pada akhirnya, tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Setiap keputusan yang kita buat, termasuk bagaimana kita memperoleh dan membelanjakan uang kita, adalah tindakan ibadah. Dengan menghindari aspek haram dari mata uang kripto, seperti perjudian dan spekulasi berlebihan, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kita memilih kesuksesan spiritual jangka panjang, daripada godaan keuntungan duniawi jangka pendek. Semoga Allah melindungi kita semua dari kejahatan keserakahan dan penipuan, dan membimbing kita untuk mendapatkan rezeki yang murni, diberkati, dan menyenangkannya.